Shalom, salam sejahtera buat saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa berbakti lagi, sekalipun dalam kebaktian online. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ajarlah kami, didiklah kami, nasihati, tegurlah kami melalui firman yang akan kami dengar ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami diberi kemampuan untuk mengerti dan menerima firman-Mu serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami setiap hari. Kami berdoa Tuhan, lindungilah kami dari pekerjaan si jahat supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat kami terima dengan baik dan tidak hilang karena dicuri oleh si jahat. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan menolong kami sementara kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan juga Tuhan tolong supaya dapat menyampaikan firman dengan benar dan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita kembali memperingati sebuah peristiwa kristologis yang sangat penting, yakni kenaikan Kristus ke surga. Peristiwa-peristiwa kristologis itu diantaranya adalah kedatangan Kristus yang pertama, yaitu Natal, lalu penderitaan serta kematiannya, lalu kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan pada akhirnya kedatangannya yang kedua atau kedatangan kembali pada akhir zaman. Nah, hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, dan saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari Kisah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita memperhatikan teksnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara, ini adalah teks yang bercerita tentang Yesus naik ke surga setelah dia berbicara dengan murid-muridnya tentang beberapa hal. Nah, saya tidak akan mengeksposisi teks ini, tapi saya hanya menjadikan teks ini menjadi dasar untuk kita merenungkan bahwa Kristus Tuhan kita yang pernah mati bagi kita, yang pernah bangkit bagi kita, dia juga sudah naik ke surga. Dia kembali ke surga karena memang dia berasal dari sana. Nah, maka kita lalu berpikir bahwa jikalau dia datang ke dalam dunia pada waktu Natal untuk kita, supaya dia bisa mati di atas kayu salib bagi kita, kematiannya itu menebus kita, lalu kebangkitannya itu menyempurnakan pekerjaannya dan mengalahkan kuasa maut bagi kita. Lalu sekarang kita bertanya, Kristus yang naik ke surga itu untuk apa? Atau dengan kata lain, tujuan dia naik ke surga itu sebenarnya untuk apa dan apa manfaatnya bagi kita umat yang percaya, orang-orang Kristen pada saat ini. Karena itu hari ini saya akan bicara apa tujuan Kristus
naik atau pergi ke surga. Kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab, seluruh kitab suci berkenaan dengan kenaikan Kristus ke surga, maka kita akan melihat bahwa kenaikan Kristus ke surga itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa misinya dalam menebus orang berdosa sudah selesai. Kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa misi penebusannya bagi orang berdosa sudah selesai. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Ayat 5, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Saudara perhatikan di ayat yang keempat, Yesus bicara tentang penyelesaian pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan misi yang dia emban dari Bapa, yakni penebusan orang berdosa. Dan setelah dia melakukan atau menyelesaikan semua itu dikatakan, "Permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Berarti dasar Yesus meminta kepada Bapa untuk mempermuliakan dia sesuai dengan kemuliaan dia sebelum adalah penyelesaian pekerjaan itu. Nah, Yesus dimuliakan itu pada saat dia terangkat ke surga. Memang pemuliaan Kristus sudah dimulai waktu dia bangkit. Tapi pemuliaan selanjutnya adalah pada waktu dia naik ke surga. Di surga dia dimuliakan sedemikian rupa. Nah, bahwa Yesus itu akhirnya dipermuliakan melalui kenaikannya ke surga, itu menunjukkan bahwa memang misi penebusannya sudah selesai. Nah, Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia ini dengan misi penebusan. Jikalau Yesus tidak menyelesaikan atau ada hal yang belum diselesaikan di dalam pekerjaan penebusan, maka Allah Bapa tentu tidak akan menerima Yesus kembali ke surga. Tapi bahwa Allah Bapa itu menerima Yesus kembali ke surga, ini menunjukkan bahwa memang pekerjaan penebusan itu benar-benar sudah selesai. Kita ingat di atas kayu salib, Yesus sendiri berkata setelah dia menderita, setelah dia dihina, setelah dia dilakukan segala hal yang buruk, sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, dia bilang, "Sudah selesai." Sudah selesai artinya pekerjaan penebusan itu sudah selesai. Nah, karena pekerjaan penebusan itu sudah selesai, maka waktu dia kembali ke surga, Bapa mau menerima dia. Atau saya balik, jikalau Bapa di surga menerima Yesus yang kembali ke surga, itu menunjukkan bahwa misi penebusan memang sudah selesai. Karena itu saudara-saudara, Yesus naik ke surga itu harusnya meyakinkan kita bahwa penebusan kita itu sudah selesai dan sempurna. Karena itu jikalau Yesus menebus saudara, maka saudara, dan itu sudah selesai, saudara pasti selamat. Karena dia ketika menebus dia sudah selesai. Dia mengatakan sudah selesai, maka dosa si A sudah selesai dia bereskan. Dosa si B sudah selesai. Dosa si C sudah selesai. Dosa saya sudah selesai. Dosa saudara yang percaya juga sudah selesai. Kalau dosa kita semua sudah selesai, dosa mana lagi yang bisa membawa saudara ke neraka? Tidak ada lagi sebuah dosa yang dapat membawa kita ke neraka karena Kristus sudah menyelesaikannya. Tahu dari mana Kristus sudah menyelesaikannya? Selain kata-kata di atas kayu salib sudah selesai, juga fakta lain adalah bahwa dia bisa kembali ke surga dan diterima oleh Bapa di surga. Itu menunjukkan pekerjaan penebusan sudah selesai. Itu bukan berarti kita boleh bebas berbuat dosa. Tidak. Kalau kita berbuat dosa secara sembarangan, maka Tuhan akan menghajar kita. Tapi ingatlah bahwa di samping hajaran Tuhan dan juga akibat dosa yang lain, tetapi tidak ada dosa lagi yang bisa membawa kita ke neraka karena pekerjaan penebusan sudah selesai. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Tetapi apabila kita jatuh, kita boleh yakin bahwa untuk dosa di mana kita jatuh, penebusan Kristus sudah selesai. Dan itu dibuktikan salah satunya adalah dengan kenaikan dia ke surga dan diterimanya dia oleh Bapa yang di surga. Jadi Yesus naik ke surga tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk menunjukkan bahwa misi penebusan dosa itu sudah selesai.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan Kristus naik ke surga itu adalah mempersiapkan tempat di surga bagi orang-orang percaya. Dari mana kita tahu ini? Dari Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara, dikatakan bahwa Yesus pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Maka tujuan Yesus naik ke surga yaitu menyediakan tempat bagiku di surga, menyediakan tempat bagimu di surga. Sepanjang aku adalah orang percaya, kamu adalah orang percaya. Bagi orang-orang percaya, maka Kristus yang naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Nah, tapi saudara-saudara, perlu diingat juga bahwa Kristus memang menyediakan tempat bagi kita. Tapi seperti apa tempat kita di sana itu bergantung pada hidup kita di bumi ini. Nah, ingat, masuk surga itu bukan tergantung dari perbuatan kita. Tapi bagaimana semua upah di sana kita terima, bagaimana rumah di surga itu kita dapatkan, itu tergantung dari kehidupan kita di dunia ini. Dengan kata lain begini, bahwa dengan percaya kita semua sudah dapat kapling di surga. Tapi rumah kita bagaimana di surga, itu tergantung kita hidup di dunia ini. Apa dasarnya kita mengatakan demikian? Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Wahyu 22 ayat 12. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada upah dari Tuhan, tapi menurut perbuatan. Kalau begitu perbuatan kita itu menentukan upah kita di surga. Masuk surga bukan upah. Masuk surga itu adalah anugerah yang kita terima lewat iman. Tapi upah di surga itu bergantung dari perbuatan kita. Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan akan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan itu memberikan upah atau memberikan balasan setimpal dengan langkah kita, setimpal dengan hasil perbuatan kita. Berarti hasil perbuatan kita di bumi ini itu menentukan balasan yang akan Tuhan berikan pada kita pada akhirnya. Lalu 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Semua orang akan menerima, menghadap takhta pengadilan Kristus dan memperoleh apa yang patut diterima. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini. Berarti saudara-saudara, di dalam menghukum atau juga di dalam memberi pahala, di dalam menghukum orang berdosa, dan di dalam memberi pahala bagi orang benar atau orang percaya, maka perbuatan itu menjadi penting untuk dipertimbangkan di dalam pemberian pahala. Saya tekankan sekali lagi, perbuatan kita bukan membuat kita masuk surga. Masuk surga itu hanya karena iman pada Kristus Yesus. Yang saya bicarakan bukan surga. Yang saya bicarakan adalah upah di surga. Nah, untuk upah inilah, untuk surga, iman menentukan. Tapi untuk upah di surga, perbuatan kita itu menentukan. Jadi memang Kristus telah pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tapi tempat itu seperti apa? Itu masih bergantung dari hidup kita di bumi ini, tergantung dari perbuatan kita di bumi ini. Karena itu maka jikalau kita bisa melihat bahwa jikalau kita banyak, setelah kita percaya pada Kristus, kita banyak berbuat baik, kita banyak berkorban bagi Tuhan, kita banyak mengasihi sesama, kita banyak melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, dan semua perbuatan kita dicatat, maka pastilah akan ada perbedaan upah antara orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga. Jikalau saya sudah percaya pada Yesus, saya pasti masuk surga. Dan saya giat tiap hari bekerja bagi Tuhan, upah saya pasti besar. Tapi kalau saudara sudah percaya Tuhan, saudara pasti masuk surga juga.
Tapi kalau saudara malas-malasan, saudara tidak bekerja bagi Tuhan, atau orang bilang kerja curi tulang saja, maka jangan heran kalau upah saudara di surga nanti itu sangat minim. Karena itu saudara, jangan pikir orang masuk surga semua sama rata. Tidak. Ada tingkatan-tingkatan di surga. Kalau kita melihat misalnya dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah. Lalu terus, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat ini, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Berarti ada tempat yang paling rendah, ada tempat yang paling tinggi. Berarti ada tempat juga di antaranya. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa kehidupan kita di bumi ini, perbuatan kita di bumi ini, itu akan menentukan upah kita di surga. Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Seperti apa tempat itu? Itu masih bergantung dari hidup kita lagi. Karena itu maka kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, Kristus yang pergi ke surga menyediakan, boleh dibilang menyediakan kapling bagimu di surga. Tapi ingat, apa jadinya rumahmu di surga nanti? Ya, apa jadinya pahalamu di surga nanti? Tergantung kamu berbuat sekarang. Maka rajin-rajinlah bekerja buat Tuhan. Sungguh-sungguhlah kerja buat Tuhan. Kita terus berjuang, mengorbankan segala waktu, tenaga, uang, atau apa saja yang ada pada kita. Karunia kita, talenta kita, fasilitas kita. Kalau kita pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kalau kita banyak berbuat baik kepada sesama, kalau banyak mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, maka tidak ada perbuatan baik kita yang dilalaikan oleh Tuhan. Dia catat semuanya. Makanya dalam Matius pasal 10 dibilang, air sejuk secangkir saja, kalau diberikan, tidak akan kehilangan upahnya. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, maka yang banyak menabur, Tuhan pasti akan memberkati banyak. Akan memberikan pahala yang besar. Tapi kalau yang menabur sedikit, ya pahalanya pun sedikit. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saya tidak berkata bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi, pasti terjadi di dunia ini. Karena bisa jadi kita banyak berkorban, tapi karena ayat ini dipakai oleh orang-orang teologi kemakmuran, bahwa kalau kita banyak menabur dengan uang kita, persepuluhan kita, segala macam, Tuhan pasti berkati kita di bumi ini. Tuhan bisa berkati di bumi, tapi itu bukan keharusan. Yang menjadi orientasi kita adalah upah kita di surga. Bahwa setiap perbuatan kita itu dicatat oleh Tuhan. Dan Dia yang telah pergi ke surga mencatat semua itu dan akan menyediakan rumah bagi kita di sana sesuai dengan seluruh pengorbanan dan perbuatan yang kita kerjakan di bumi ini. Itu tujuan yang kedua, dia naik ke surga. Tujuan yang ketiga, dia naik ke surga adalah untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan pergi ke surga. Perhatikan ayat yang sudah saya bacakan tadi, Yohanes 14 ayat 23. Saya membacakan ayat 3-nya. Apabila aku telah pergi ke situ, surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia yang pergi itu berjanji akan datang kembali menjemput, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lalu Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Maka di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan Kristus itu menjadi sebuah pola. Sama seperti kematian Kristus menjadi sebuah pola, bahwa Dia mati, kita mati bersama-sama dengan Dia. Dia bangkit, maka kita pun bangkit bersama-sama dengan Dia. Dia naik ke surga, maka kita pun akan mendapatkan tempat di surga bersama-sama dengan Dia. Seperti kata Efesus 2 ayat 6 tadi,
Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Karena itu saudara-saudara, maka di sini kita bisa lihat bahwa Kristus naik ke surga itu memberikan sesuatu kepastian bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita juga akan pergi ke surga. Kita akan pergi ke surga pada saat kita mati. Sementara tubuh kita masih di kuburan menantikan hari kebangkitan, jiwa atau roh kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Pada akhir zaman nanti, Kristus akan datang membangkitkan tubuh kita dari dalam kuburan. Dan nanti dihubungkan atau digabungkan bersama-sama dengan jiwa dan roh kita yang telah terlebih dahulu di surga. Dan kita secara lengkap, tubuh, jiwa, roh kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini tujuan ketiga Kristus pergi ke surga. Dan tujuan keempat, dia pergi ke surga. Dia pergi ke surga supaya Roh Kudus bisa turun. Kita tahu ini dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini Yesus mengatakan bahwa jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Maka Kristus perlu pergi supaya penghibur yaitu Roh Kudus bisa datang. Kenapa Roh Kudus tidak bisa datang kalau Kristus tidak pergi? Alkitab tidak mengatakan. Mungkin karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah menerapkan seluruh karya Kristus di bumi ini di dalam orang percaya. Maka memang Kristus harus kembali ke surga, baru Roh Kudus datang. Tapi saudara-saudara, terlepas dari alasan itu sesungguhnya seperti apa, tapi dengan Kristus pergi ke surga, Roh Kudus diberikan. Dan kalau Roh Kudus diberikan, maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kristus yang pergi ke surga, kembali lagi ke bumi, tapi tidak kembali fisik. Dia kembali melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Pada hari Minggu nanti kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan Roh itu dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Dan dengan kehadiran Roh itu, Kristus membuktikan atau menunjukkan bahwa dia, seperti kata-katanya, tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu, tapi dia datang kembali kepada kita. Dengan demikian, dia menggenapi janjinya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia ada. Karena apa? Karena Roh itu selalu dan senantiasa bersama-sama dengan orang percaya. Karena itu saudara, Yesus memang pergi ke surga dan dia adalah seorang parakletos. Seperti pernah saya jelaskan, dan Roh Kudus adalah parakletos yang lain, penolong yang lain, penghibur yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kita bersyukur bahwa Kristus Tuhan kita sudah naik ke surga. Dia naik ke surga. Dan tujuannya itu sebenarnya adalah untuk kita juga. Dia naik ke surga untuk membuktikan kepada kita pekerjaan penebusan itu sudah selesai. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga untuk menunjukkan bahwa kita juga akan pergi ke surga. Dan dia naik ke surga supaya Roh Kudus bisa datang dan menyertai kita selama-lamanya. Karena itu, pada hari ini, hari kenaikan Kristus ke surga yang kita peringati itu, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan kita ada di surga. Puji Tuhan, karena semua itu, kenaikannya ke surga, membawa manfaat rohani yang sangat besar bagi kita. Dia naik ke surga, pertama, untuk menunjukkan misi penebusan dosa untuk saya, untuk saudara, selesai. Kita pasti selamat. Kedua adalah menyediakan tempat bagi kita di surga. Kapling sudah ada. Bagaimana bangunannya tergantung hidupmu sekarang. Hidup baik, rajin berbuat baik, rajin melayani, rajin berkorban, maka upahmu besar di surga. Dia pergi ke surga untuk menunjukkan bahwa kamu juga akan pergi ke surga. Aku juga akan pergi ke surga. Dia pergi ke surga supaya roh yang akan dia kirim itu bisa menyertai kamu dan saya selama-lamanya. Puji Tuhan, karena Kristus telah naik ke surga. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami kembali memperingati peristiwa Yesus naik ke surga. Dan hari ini kami mengerti bahwa Kristus yang naik ke surga itu membawa manfaat rohani yang besar kepada kami. Sekarang kami belum pergi ke surga, masih ada di bumi. Dan biarlah sementara kami ada di bumi, kami yakin bahwa kami akan pergi ke surga. Karena Tuhan sudah membuka jalan untuk itu. Dan sementara kami belum pergi ke surga di bumi ini, tolong kami supaya hidup sedemikian rupa, rajin berbuat baik, rajin melayani, rajin berkorban, demi upah di surga nanti. Terima kasih Tuhan. Kami melakukannya bukan dengan motivasi untuk mendapatkan upah. Kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan menyediakan bonus, Tuhan menyediakan upah bagi kami yang setia melayani dan rajin berbuat baik. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang diberikan, yang menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.